Baik, sepertinya sudah semua join ke Google Meet. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 3 akan mendiskusikan latihan soal yang kita buat. Untuk teman-teman, dipersilakan dari nomor 1. Silakan juga dibaca soalnya ya teman-teman. Terima kasih. Tes. Oke, untuk soal pertama, aku bacain dulu soalnya. Yang pertama, 1. Made menjatuhkan 2 buah batu secara bersamaan ke sebuah kolam. Setelah batu tersebut jatuh, Made mengamati kalau gelombang yang terbentuk memiliki daerah dengan air tenang. Berdasarkan prinsip beda fase dan materi interferensi tadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, jadi jawabannya yaitu mengapa ketika 2 batu jatuhkan menghasilkan tidak menghasilkan gelombang atau air tenang. Nah, seperti prinsip tadi itu termasuk ke dalam prinsip interferensi berlawanan fase atau interferensi destruktif. Nah, di sana dijelaskan dua gelombang pada saat yang sama selalu memiliki simpangan yang bertanda berbeda. Nah, ketika dua batu ini menciptakan dua gelombang pertama akan menciptakan gelombang bertanda fase positif dan yang kedua bertanda fase negatif. Kenapa saya sebut demikian? Karena hasil dari interferensi kedua gelombang tersebut yaitu air tenang atau terjadi pelemahan gelombang sehingga kedua gelombang ini saling meniadakan atau gelombangnya sedikit demi sedikit terhapus atau menjadi tenang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Gunggus. Jawabannya sudah benar. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan nomor 2. Oke, selanjutnya yang nomor 2 itu soalnya simpangan total bergantung pada tingkat kesamaan fase gelombang satu terhadap lainnya. Ini berarti untuk hal ini itu artinya simpangan total fase interferensi itu sangat bergantung terhadap konsep beda fase. Nah, jika dua gelombang ini memiliki fase yang sama di suatu titik, maka akan terjadi penguatan simpangan di titik tersebut. Lalu sebaliknya, jika dua gelombang ini memiliki fase berlawanan pada satu titik, maka simpangan gelombang tersebut akan saling melemahkan. Nah, jika kedua gelombang ini memiliki frekuensi, panjang gelombang, dan amplitudo yang sama, maka dua gelombang yang memiliki fase berlawanan ini akan menghasilkan simpangan total sebesar 0. Terima kasih. Baik, terima kasih Dia. Jawabannya sudah benar. Dilanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Tini Serer dengan akhiran NIM 097. Untuk soal nomor 3, soalnya adalah sebutkan dan jelaskan daerah yang terdapat pada intervensi gelombang air. Jadi untuk jawabannya itu ada dua daerah. Yang pertama ada daerah terang dan daerah gelap. Daerah terang itu menggambarkan tempat bertemunya puncak dan daerah gelap itu menggambarkan tempat bertemunya lembah dengan lembah. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, jawabannya sudah tepat. Terima kasih Niko atas jawabannya. Selanjutnya untuk nomor 4. Baik, perkenalkan nama saya Nimani Mareta Dwi Anjani dengan NIM akhiran 099. Untuk soal yang nomor 4, itu soalnya apa perbedaan difraksi dan interferensi. Difraksi merupakan pelenturan muka gelombang ketika melewati celah yang sempit. Sedangkan interferensi adalah efek gabungan atau superposisi dari beberapa gelombang. Kemudian difraksi membutuhkan hambatan atau celah, tetapi untuk interferensi tidak membutuhkan hambatan atau celah. Kemudian untuk jalur gelombang tetap utuh setelah interferensi, tetapi difraksi mengubah jalur gelombang datang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jawaban dari Mareta sudah benar. Terima kasih Mareta. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5.
Baik, saya akan menjawab soal nomor 5 dengan jenis soal mengapa permukaan CD atau DVD bisa dikatakan contoh dari difraksi. Jawabannya, kita ketahui bahwa cahaya yang dipancarkan oleh CD atau DVD akan tampak berwarna. Hal ini disebabkan karena ada sebagian panjang gelombang yang hilang saat masuk ke mata karena mengalami superposisi destruktif. Kemudian ada pula sebagian warna yang terang yang berasal dari gelombang yang mengalami superposisi konstruktif saat masuk ke mata. Hal ini bisa terjadi karena permukaan CD atau DVD berisi data. Data tersebut dituliskan pada CD atau DVD dengan membuat goresan-goresan. Nah, goresan-goresan tersebut berperilaku sebagai kisi pemantul sehingga terjadi peristiwa difraksi. Sekian. Baik, jawabannya Karin sudah benar. Coba lanjutkan nomor 6. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Aditya Prabawa dengan NIM 210551112. Di sini saya akan menjawab soalan dari kelompok 6. Sebelum itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Siap, dipersilakan. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal nomor 6. Dapat suatu garis bilangan yang terdapat beberapa titik atau 3 titik, S1 kanan 5,0, S1 kiri min 5,0, dan juga titik ujung dari suatu garis simpul titik P 8,6. Yang ditanyakan di sini, berapakah panjang gelombang dari gambar di atas? Ini sudah saya kerjakan. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita dapat menggunakan rumus lambda sama dengan D dikali Xn per L dibagi N dikurang setengah. Nah, yang dimana L ini kita dapatkan dari jumlah kuadrat dari titik P ini, yaitu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, dan didapatkan L-nya sebesar 10 satuan. Yang dimana yang kedua, Xn merupakan jumlah dari gelombang, titik dari P ini, X dari P ini, yaitu 8, dan N ini baru jumlah gelombangnya berapa, itu 2. Dan terakhir ada D, saya dapatkan dari S1 kanan ini, atau selisih dari S1 yang kanan ini, dan juga S1 yang kiri. 5 dikurang min 5, jadinya 10 juga. Kita masukkan semua angkanya di sini, 10 dikali 8 ke 10 per 2 dikurang setengah, dan dapatkan panjang gelombang sejauh 5,33 satuan panjang. Baik, sekian dari presentasi jawaban saya. Terima kasih. Baik, jawabannya sudah betul. Lanjut nomor 7. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igusta Yenggira Nintanata Dewi dengan NIM 210551195. Di sini sebelum membahas soal nomor 7, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, dipersilakan. Jadi soal nomor 7 itu adalah jelaskan proses polarisasi di atas. Jadi, mula-mula terdapat tali yang bergetar dengan simpangan spiral seperti pada gambar. Gelombang tali sebelum melalui celah sempit memiliki arah vertikal dan horizontal. Kemudian, gelombang tali yang bergetar tersebut melewati celah sempit sehingga terjadi polarisasi. Celah sempit tersebut menyerap arah getar horizontal sehingga arah getar gelombang pada tali setelah gelombang terpolarisasi tersisa arah vertikal saja. Sekian jawaban dari saya. Baik, jawabannya sudah benar. Lanjut ke soal nomor 8. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Fatus dengan NIM 210551115. Saya akan menjawab soal nomor 8 dengan pertanyaan, jelaskan polarisasi dengan penyerapan selektif. Jadi misalkan kita mempunyai gelombang pada tali dengan polarisasi pada arah yang membuat sudut dengan sumbu X,
dibuat agar pada tali hanya ada polarisasi pada arah Y saja. Ialah dengan membuang polarisasi pada arah X, yaitu dengan cara mematikan gerak medium pada arah X. Dengan membuat agar tali ini membuang energi pada gerak dengan arah X, misalnya menggantungkan benda yang tercelup dalam larutan yang kental, seperti santan. Sekian dari saya. Kursi aja nih. Baik, jawabannya sudah benar. Selanjutnya, nomor 9, Vigo. Baik, sebelumnya saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kemohon Arabjana dengan NIM akhiran 096. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9 dengan pertanyaan bagaimana cara membuat gelombang terpolarisasi linear pada tali. Nah, dengan cara membuat sumber selalu bergetar pada garis lurus. Jika pada gelombang tali arah getar sumber berubah secara acak, maka simpangan tali dalam bidang tegak lurus tali tidaklah terbatas pada suatu garis lurus saja, tetapi akan berubah arah secara acak. Gelombang seperti ini dapat dikatakan dalam keadaan tak terpolarisasi. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Oke, jawabannya sudah benar. Selanjutnya nomor 10. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Madi Chandra Skanela dengan NIM 210551106. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Sebelum itu saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Coba sebutkan contoh pengaplikasian polarisasi dalam sehari-hari. Jadi contoh pengaplikasian polarisasi dalam sehari-hari sebagai filter pada fotografi, kacamata Ray-Ban, filter Polaroid, kaca film mobil, layar LCD, dan sistem komunikasi nirkabel. Selain itu, polarisasi adalah sifat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan di berbagai bidang seperti kimia, geologi, film, fotografi, dan lain-lain. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih Cia atas jawabannya. Jawabannya sudah benar. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih telah memperhatikan dan sudah join pada Google Meet hari ini. Sebelumnya kita meminta maaf jika dalam presentasi di YouTube ada kesalahan kata, penulisan atau apapun, mohon dimaafkan. Dan untuk jawaban tadi, penjawab pertanyaan tadi akan direkap oleh kelompok kami dan akan dikirim ke Ibu dosen. Sekian, terima kasih. Dan silakan teman-teman bisa keluar dari Meet ini. Terima kasih.